Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi di hari Jumat, hari yang penuh berkah. Semoga anak-anak tetap dalam lindungannya Allah dan juga sehat selalu. Bapak Ibu wali murid juga semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa tetap semangat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa lancar dan juga diberi kefahaman ketika belajar nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kemarin kita sudah belajar tentang cara menulis huruf vokal yang mana anak-anak sudah sedikit banyak mendengar ketika di kelas 2 dahulu, yang mana huruf vokal A, I, U, E, O ketika A itu diganti menggunakan huruf alif. Ketika I diganti menggunakan huruf ya. Ketika U diganti menggunakan huruf wawu. Ketika E bisa menggunakan ya. Kalau E itu baru menggunakan pepet. Kalau O itu menggunakan wawu, tetapi kalau O itu menggunakan alif. Nah, hari ini kita belajar di halaman 18, silahkan dibuka, B huruf konsonan. Nah, di situ banyak sekali huruf-huruf konsonan, silahkan dilihat di tabel. Ada ba, ada jim, ada B, ada C, ada D, ada F, dan seterusnya. Nah, di situ B.2 ba. Nah, itu berarti ketika kita menggunakan huruf B di dalam bahasa Latinnya, berarti di Arabic-nya itu menggunakan huruf ba. Nah, itu kemudian C, kalau C itu seperti huruf jim, tapi titiknya ada 3. Nah, hanya pengecualiannya seperti C, G, NG, NY itu titiknya ada 3 G. Kemudian langsung saja bawahnya dilihat bunyi huruf konsonan disesuaikan dengan huruf hijaiyah. Nah, ini berarti huruf konsonan itu disesuaikan dengan huruf hijaiyah menurut apa? Menurut abjad Latin. Nah, kecuali yang ada di bawah ini seperti huruf C, G yang saya jelaskan tadi, ada P, ada NG, ada NY. Kalau P seperti huruf Fa, akan tetapi titiknya ada 3. Nah, huruf konsonan itu agar bisa dibaca itu memerlukan huruf apa, anak-anak? Memerlukan huruf vokal dan tidak perlu memberi harokat. Jadi menulis pegon yang benar itu adalah tidak ada harokatnya atau bersih dari harokat. Kecuali pepet nggih. Kalau pepet itu bukan harokat. Harokat kan fathah, kasroh, dhammah, fathatain, kasrotain, tasdid, sukun. Nah, kalau pepet kan bukan. Itu tanda agar bisa terbaca dengan mudah. Seperti itu. Jadi harokatnya diganti menggunakan huruf vokal atau huruf hidup. Kemudian huruf di halaman 19 itu ada sebuah catatan. Menulis pegon yang benar.
adalah bersih dari harokat fathah, kasroh, dhammah. Nah, kecuali tanda pepet. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi nggih. Kemudian yang centang kedua itu huruf konsonan yang mati atau rangkap atau double itu ditulis berdampingan. Nanti ada, biar lebih jelas nanti ada contohnya tersendiri. Kemudian juga ketika mati itu ditulis di akhir, dibuat huruf paten. Nah, seperti contohnya ketika di tengah itu bisa dilihat di halaman 19. Nomor 1 paksa. Nah, paksa kan K-nya itu huruf konsonan, huruf mati. Ketika di tengah-tengah kata paksa, otomatis kafnya itu tidak usah diberi harokat dan tidak usah diberi harokat sukun atau diberi huruf vokal, tidak perlu. Jadi ya udah biarkan saja kaf itu sendiri. Paksa, fa, huruf P dalam Arapegon, kemudian alif, kemudian kaf, kemudian sin, kemudian alif lagi. Nah, nomor 2 juga seperti itu. Pundi, tulis saja nun, n itu di dalam bahasa di Arapegon itu huruf hijaiyahnya menggunakan nun. Jadi tulis saja n, tidak usah diberi huruf vokal maupun harokat. Benda juga seperti itu. Nah, ini benda itu tandanya itu menggunakan pepet nggih. Boleh diberi pepet atau tidak. Jika dirasa sudah mudah atau bisa dibaca oleh jenengan atau anak-anak semuanya, itu tidak perlu diharokati pepet. Jadi kalau benda itu harokatnya bukan menggunakan ya, tetapi menggunakan pepet. Nanti jika anak-anak menggunakan ya itu bacanya jadi benda. Karena ya itu digunakan untuk E dan untuk I. Jadi penggunaan E itu menggunakan pepet. Nah, kemudian yang nomor 5 kondur. Maaf, salah. Kondur itu kan O. Nah, itu menggunakan wawu. Kemudian yang nomor 6 ada kerentek. Kerentek itu sebenarnya juga menggunakan pepet, tetapi boleh juga tidak diberi tanda. Itu jika kalian sudah bisa atau paham dengan penulisan seperti itu. Jika belum, silakan diberi tanda pepet di atasnya ro, kemudian juga di atasnya ta. Nah, sembrono itu juga seperti di atasnya menggunakan pepet. Kemudian yang contoh di akhir. Itu huruf konsonannya terletak di akhir. Seperti nomor 1 itu besar. Nah, jadi R atau ro-nya penggantinya R itu tidak perlu diberi harokat maupun huruf vokal. Jadi ya sudah, biarkan ro saja karena dia memang huruf paten yang tidak ada bunyinya, besar gitu. Kemudian pojok juga seperti itu, kaf saja. Kemudian cerah, kemudian bujang. Nah, ingat cerah, ingat C itu menggunakan jim, kemudian ada tanda 3.3 di bawahnya. Cerah. Kemudian yang nomor 4 bujang. Nah, bujang kan yang belakang dilihat nggih anak-anak itu menggunakan NG. Patennya menggunakan NG. Kita lihat lagi di halaman 17. Maaf, di halaman 18. Itu NG itu kira-kira menggunakan apa ya dalam huruf hijaiyahnya, dalam Arapegonnya. Nah, menggunakan ain, tetapi di atasnya diberi titik 3. Nah, seperti di bawahnya juga welas asih. Nah, welas itu konsonannya S atau sin. Kemudian dodot.
Dodot itu baju. Artinya baju nggih. Kemudian yang nomor 7 itu ada rajin belajar. Kemudian ini ada latihan. Ustazah beri latihan tersendiri. Silahkan ditulis di kolom latihan nanti soal dan jawabannya. Kemudian silahkan difoto dan dikirimkan ke Ustazah via Japri seperti biasa. Dan apabila ada sesuatu penulisan yang menyulitkan anak-anak, bisa ditanyakan langsung ke Ustazah via Japri juga. Sekian.